Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti dengan NIM 1914100970. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul translokasi untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah tumbuhan, fisiologi tumbuhan. Baik, langsung saja. Translokasi. Jadi, istilah translokasi merupakan perpindahan bahan terlarut, yakni unsur hara dan senyawa organik, dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi, biasanya translokasi ini mengangkut seluruh hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Jadi, ada berbagai macam materi yang diangkut, baik dalam sistem pertumbuhan seperti air, gas, mineral, dan hormon. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya translokasi merupakan dikontrol oleh transpirasi, yang mana pada siang hari yang terik 100-150 liter air ditransfer dari akar dan batang melalui daun untuk membawa unsur hara dan senyawa organik. Jadi perlu kita tahu juga bahwasanya jaringan pengangkut pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama ada jaringan pengangkut xilem dan yang kedua jaringan pengangkut fulum. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu dari jaringan pengangkut tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yakni jaringan pengangkut xilem. Xilem atau pembuluh kayu merupakan salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan memiliki berbagai jenis bentuk sel. Jadi, sel penyusun pada xilem ini yang telah mati dan dinding tebalnya itu terdiri dari zat lignin, yang mana zat lignin ini berfungsi sebagai jaringan penguat. Kemudian, xilem ini juga tersusun atas trakeit dan unsur pembuluh. Jadi, xilem pada tumbuhan itu dapat dikatakan sebagai pipa-pipa yang saling berhubungan, dan dia juga dapat dikatakan sebagai pembuluh kapiler. Jadi ada 4 cairan yang terdapat dalam xilem. Yang pertama ada cairan unsur hara, yang kedua cairan karbohidrat, yang ketiga cairan anorganik, dan terakhir itu adalah cairan organik lain seperti hormon. Catatannya dan perlu kita ketahui bahwasanya translokasi dari akar ke daun itu terjadi secara ikatan massa dalam ikatan transpirasi yang terjadi secara difusi, dan laju translokasi dari akar ke daun pembawa unsur hara itu berbeda-beda setiap tumbuhan tergantung dari ion atau mineral di bawahnya. Selanjutnya kita merangkap pada jaringan pengangkut pada yang kedua, yakni jaringan pengangkut fulum. Fulum atau pembuluh, jaringan pembuluh merupakan salah satu jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berpembuluh, yang mana berfungsi sebagai transportasi hasil fotosintesis, terutama pada gula sukrosa dan metabolit lainnya melalui daun dan bagian-bagian tumbuhan seperti bunga, buah, biji, akar, dan umbi. Jadi transportasi tadi itu yang disebut sebagai translokasi. Itu yang dimaksud dengan translokasi pada jaringan fulumnya. Selanjutnya kita masuk pada poin water stress atau stres air. Jadi istilah stres air itu merupakan penghambat terjadinya proses translokasi, yang mana proses secara tidak langsungnya itu pada produksinya adalah kurangnya penyerapan unsur hara pada tanah. Kurangnya penyerapan unsur hara pada tanah ini berarti rendah pula sintesis bahan kering atau protein. Kemudian proses pengaruh langsungnya, dia menghambat laju translokasi, dapat menghambat laju translokasi fotosintet ke bagian organ-organ. Contohnya itu ialah proses pengisian pada biji. Nah, hal ini juga berarti akan mempengaruhi rendah hasil akhir dari translokasi tadi. Poin selanjutnya ialah akibat atau penyebab dari stres air. Itu ada 7 poin. Nah, poin yang pertama ialah pertama itu water balance atau water
faktor ekonomi itu dia dikontrol oleh relatif penyerapan air dan kehilangan airnya. Kemudian yang kedua, mekanisme penutupan stomata itu dapat mengurangi kehilangan air. Jadi tulen pada daun itu dapat membuat tanaman itu bisa hidup lebih lama dan memperlambat pelukaan pada tanaman sampai pada tingkat serendah-rendahnya. Kemudian yang ketiga itu bagian tanaman yang lebih rendah. Bagian tanaman yang lebih rendah itu dia lebih dan memiliki perlindungan yang lebih besar. Dia lebih berisiko mendapatkan sedikit karbohidrat dibandingkan dengan bagian tanaman yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, bagian tanaman yang lebih tinggi otomatis kan dia lebih mudah untuk mendapatkan cahaya matahari dibandingkan secara osmosis dengan daun yang lebih rendah. Oke, yang kelima itu adalah dehidrasi. Dehidrasi pada tanaman itu dapat menyebabkan cepatnya proses penuaan. Karena reproduksi hormon sitokinnya itu berkurang dan perbandingan atau kesetaraan hormonnya juga pada daun itu kan berkurang. Kemudian yang keenam itu adalah defisit air pada daun itu dapat memicu terjadinya kematian pada daun. Oke, dan yang terakhir itu adalah perbandingan antara daun dan buah itu akan nampak jelas terlihat ketika siang hari, dimana pada siang hari itu buah akan mengkerut dan ketika mulai proses water deficit. Oke, poin yang terakhir selanjutnya itu ialah faktor yang mempengaruhi penyerapan air ke akar. Itu ada 5 faktor. Yang pertama itu adalah ketersediaan air, yang kedua temperatur air, yang ketiga sirkulasi tanah, yang keempat itu adalah konsentrasi udara dalam tanah, dan yang terakhir itu adalah sistem perakaran. Baik, itu saja materi dari translokasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.